masih sedang berlangsung untuk lebih mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kita bisa acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati, ini ada mantan kepala desa ya, mantan BPD, banyak mantan gitu nih. Kayak akhirnya kita mantan manusia nih semua, ya sudah sampai ajal kita. Tapi tentunya selama kita hidup, bagaimana silaturahmi di antara kita berjalan dengan baik dan lancar. Ini salah satunya yang sedang kita lakukan saat ini. Saya kalau dengan keluarga kehidupan baru ini ada cerita tentang program visi misi, karena masalahnya saya sudah tahu di desa ini. Ya, potensinya sudah tahu, masalahnya sudah tahu, orangnya juga sudah tahu. Nah, ini saya tidak akan mau, kecuali ada hal baru. Tidak tahu kalau ada hal baru masalah di sini. Kalau masalah-masalah yang lama tentang infrastruktur itu sudah kita pahami. Kemudian ada masalah baru, paling kebunnya sudah tua, persiapan replanting. Nah, tentunya ini ke depan harus kita siapkan yang baik. Jangan sampai kebun sawitnya tumbang, kita ikut tumbang pula. Ya, nah. Jadi sebelum replanting, bagaimana ke depan kita siapkan penghasilan penggantinya. Tinggal besok ke depan kita sepakati. Kalau memang kerjaan kita dijawab Allah, menjelang sawit dipanen kembali, ditanam yang muda, kita mau usaha apa? Misalnya sedesa kehidupan baru ditanam jagung atau beternak seluruh warga desa. Nanti kita siapkan investornya atau memang dari dana bantuan pemerintah. Nah, ini yang langkah-langkah begini yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari ke depannya. Maka nanti sama-sama kita doakan, sama-sama kita niatkan, nanti habis sholat, bagaimana Batanghari ke depan ini dapat pemimpin terbaik dia. Pemimpin yang peduli dan ingat dengan rakyatnya. Jangan silaturahminya 5 tahun sekali. Tiap mobil kada baru silaturahmi kan? Sudah tidak ketemu-ketemu lagi. Nah ini ke depan sama-sama kita niatkan begitu. Karena perintah Allah silaturahmi itu harus jalan terus. Tidak ada diperintahkan setiap pilkada saja. Nah, kemudian bagaimana kita ke depan memilih dengan cerdas. Salah satunya itu mengenali calonnya, kenali rekam jejaknya, kenali kemampuannya. Soal hal-hal lain itu biar faktor X itu. Ya, tapi bagaimana kita dapat pemimpin yang terbaik. Yang terbaik itu belum tentu saya. Nah, tapi silakan nanti dilihat-lihat siapa yang terbaik menurut kita untuk memimpin Kabupaten Batanghari. Karena Batanghari ini kalau bahasa dusun terusan tuh putar gasing namanya. Jadi memutar kencang gasing itu, tapi tidak maju-maju, muter-muter di tempat, tuh lah kan. Nah itu yang terjadi selama 20 tahun di Kabupaten Batanghari. Kedepan bagaimana putaran gasing ini kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini pas kita 1 Muharram kemarin ya, tahun baru Hijriah. Jadi hijrah itu salah satunya perubahan. Bagaimana keadaan sekarang menjadi lebih baik ke depannya. Bagaimana pemimpin sekarang, pemimpin ke depan lebih baik pemimpinnya. Bagaimana hidup kita sekarang ke depan lebih baik hidup kita, lebih sejahtera kita. Nah, ini begitu banyak anak-anak kita yang masih semangat sekolah, tapi beasiswanya tidak ada disediakan. Kemudian yang sering-sering viral di Kabupaten Batanghari ini, bantuan tidak tepat sasaran. Tidak tahu kalau di Sbirimun ya. Nah ini ke depan juga harus kita baik. Tidak boleh orang senang dapat bantuan orang miskin. Karena apa? Kita berarti doakannya miskin itu. Nah, tapi jangan sampai ada orang miskin tidak dapat bantuan, karena kita pengen dan kita niatkan serta kita rencanakan orang miskin ini dengan bantuan itu ke depan hidupnya tidak miskin lagi. Jangan sampai kakeknya miskin, bapaknya miskin, anaknya miskin lagi. Kalau memang harus miskin, keadaannya memang tidak mau nasibnya begitu, paling tidak sampai orang tuanya saja, anaknya hidupnya sudah sejahtera. Nah, program ini harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti tidak apa, saya ini sebenarnya di kehidupan baru ini Bu Nur, nah ini ada istrinya Pak Betiar ya, pasang gitu. Nah ini juga kita komitmen dengan Pak Betiar nih pengen merubah Kabupaten Batanghari. Satu tandanya perubahan, kalau kita nanti dibuat Tuhan jadi Bupati dan Wakil Bupati itu akur dia.
Karena bupati wakil bupati itu sama dengan pasangan suami istri. Kalau dia kelahi terus, anaknya tidak terurus. Kalau bupati wakil bupati kelahi terus, rakyatnya tidak terurus. Karena yang satu doakan mati, satu doakan masuk penjara. Nah, dua-duanya sudah pernah terjadi di Kabupaten Matahari ini. Ya kan? Nah, ke depan bagaimana pasangan bupati wakil bupati tidak begitu lagi. Ya kan? Dia harus saling melengkapi lah. Sama dengan kita di rumah kan. Enaknya Ziko bawa jagung, Ziko ini bawa garam, Ziko dimasak jagungnya kan. Nah, ini ke depan kita harus benahi ini. Tapi nanti mungkin ada keadaan, potensi atau masalah, karena saya sudah lama tidak ada masuk kehidupan baru dia, mungkin saya tidak tahu. Ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan, sehingga untuk berjaga-jaga nanti pada saat kerjaan kita ini dijabah Allah, kita bisa nuntaskannya. Kalau jalan sudah ketengokan, kebun sawit ini sudah tua, sudah ketengokan. Nah, yang lain tidak ketengokan. Ibu-ibu ini juga ke depan bagaimana menjadi lebih berdaya dia. Ya. Nah, jadi hal-hal yang tidak ketengokan, karena pemimpin itu sama dengan dokter dia. Dia solusi bagi rakyatnya. Dia obat bagi rakyatnya. Jadi kalau jadi pemimpin, rakyatnya datang adukan masalah, ya itu memang tugas pemimpin. Pemimpin tidak boleh lari pada saat rakyatnya ingin mendatangi beliau. Makanya ke depan ini harus kita rubah. Pemimpin harus sering datang ke desa. Kemudian warga desa harus mudah menemui pemimpinnya. Ini kalau silaturahmi 5 tahun sekali kacau juga. Bagaimana kita nak memperbaiki daerah kita ini, Bapak Ibu sekalian? Sudah risiko itu ada mantan Pak Kades. Kalau kita jadi pemimpin sudah risikonya rumah kita didatangi orang terus. Sudah risikonya orang adukan masalahnya terus. Karena pemimpin tempat mengurai masalah yang dihadapi oleh rakyatnya tadi. Bapak Ibu sekalian ya. Mohon ibu-ibu kada sempitan ya. Di masjid tidak pernah dibuka ya. Soalnya ada apa di masjid? Karena belum ditetapkan calon. Nanti setelah tanggal 26 September baru udah boleh. Baru berlaku aturan PKPU tentang pencalonan. Sekarang ini calon itu yang ada dalam otak orang men. Ini calon ini 3 orang nih gitu. Gitu kan. Bukan dalam otak, tapi negara belum mengakuinya sebagai calon. Kapan negara mengakuinya? Pada tanggal 26 September nanti. Setelah KPU menetapkan ini Fadil Bahtiar syarat lengkap dan dijatuhkan layak sehat untuk ikut calon, apa saja. Nah, sekarang cuma de facto saja ada calon, jadi belum ada yang kita langgar, Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah ditetapkan calon baru ada yang melanggar. Ini saya akan dengar di SP4 kemarin, ada istri saya mau datang dengan Pak Bu Nur pengajian ibu-ibu di masjid, kata kadesnya tidak boleh, tidak ada larangan itu. Cuman mungkin kadesnya berpihak kepada salah satu calon. Nah, saya nak ketemu dengan kadesnya. Anu dan peraturannya kan. Nah, tapi kalau setelah tanggal 26 September baru berlaku peraturan itu. Kalau hari ini yang kita lakukan silaturahmi ini kangen-kangen lah sama kita. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian wajahnya sudah mulai lupa, ini ingat lagi. Ya. Nah, tapi kalau pakai masker itu memang nampak wajahnya. Itu kalau malam-malam tidur masih pakai masker. Ada lagi. Kacau juga suami pakai masker, istri pakai masker. Sama-sama udah kenal deh. Bapak-bapak sekalian, terima kasih ya sudah menyempatkan diri hadir di siang hari ini. Walaupun hari panas, yang penting hati kita sejuk. Ya. Sudah lama tidak hujan di sini, Bu? Sudah ya? Ya. Hah? 3 hari sudah ada hujan. Tapi panasnya minta ampun deh. Mudah-mudahan cuaca kemarau ini tidak berlangsung lama. Kalau menurut BMKG bulan 9 ini sudah mulai intensitas hujan akan turun di tempat kita. Amin. Tapi hati-hati bakar-bakaran, kayak kita bakar kebunnya kan, tangkap polisi pula. Dan nanti kalau ada hal yang perlu disampaikan silakan disampaikan saja. Saya ini tadi sebenarnya tidak ada agenda ke sini, tapi karena kemarin saya berangkat ada urusan sehingga dibatalkan acara kita saya di tempat lain. Rupanya bisa balik hari ini. Memang rezeki dan saya bisa masuk ke SPR ini. Ya. Ke kehidupan baru ini. Sesuai dengan judulnya kehidupan baru, murah semua. Mudah-mudahan semuanya arah baru nih. Ya. Karena sudah judul desanya tadi ya. Dia beda kehidupan baru dengan baru hidup itu beda apa Semidi? Ya. Nah, kalau kehidupan baru hidupnya akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kalau pun ada yang salah nanti ditegur saja, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Baik dalam perjuangan ini maupun dalam sikap saya hadir di sini. Saya tadi pengen salam dengan ibu-ibu nih, saya takut kadang-kadang ada orang yang tidak mau salaman sekarang Bu.
Ya, nggak ya berani ya. Ya, saya ini takut. Pernah saya salam di desa Pak, kami tidak salaman, nah sudah. Yang penting batinnya salaman kan. Nah, tapi yakinlah saya di kehidupan baru ini sehat semua. Kemudian dalam rangka menghadapi corona, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya di Muaro Jambi sebagai wakil ketua gugus tugas. Saya mengingatkan nih, di corona ini kita perlu waspada, tapi tidak boleh takut kita. Dia kalau takut, kita imun tubuh kita akan berkurang atau tidak diproduksi lagi. Sementara itu pertahanan terbaik bagi diri kita terhadap semua virus. Jadi orang yang stres, orang yang ketakutan, itu akan mudah dimasuki penyakit. Nah, jadi kalau dalam corona ini santai-santai saja, tapi tetap waspada. Yang penting kebersihan dijamin ya. Kebersihannya terus dilaksanakan. Sering-sering cuci tangan. Nah, sebenarnya bapak-bapak nih, malam-malam sebelum pegang ibu-ibu cuci tangan dulu. Jangan langsung pegang weh. Habis main nganu sawit, balik langsung pegang bininya. Ini kacau tuh kan. Nah, jadi besok cuci tangan dulu. Kemudian bagaimana stamina kita kuat. Nah, jadi makannya teratur, istirahatnya cukup. Ya, kalau memang ada kekurangan vitamin, tambah vitamin. Tapi virus corona ini tidaklah terlalu membahayakan, tapi mematikan ini. Virus corona ini lemah tapi mematikan. Jadi saya ingatkan, apabila ada warga kita yang kena penyakit ginjal, dia harus lebih waspada dengan corona ini. Karena faktanya Bapak Ibu sekalian, dari 10 orang yang kena corona dan dia mengidap penyakit ginjal, 7-nya lewat. Nah itu, jadi kalau yang punya penyakit ginjal agak hati-hati dengan corona. Ternyata corona akan memicu orang yang punya penyakit ginjal. Tapi penyakit bukan batu ginjal. Batu ginjal itu bukan penyakit ginjalnya. Yang penyakit ginjal itu yang cuci darah segala macam. Nah itu yang hati-hati. Nah kemudian yang kedua yang harus hati-hati apa lagi? Orang yang punya penyakit jantung. Penyakit jantung hati-hati dengan corona nih. Ya, agak lebih waspada, tapi tidak boleh takut. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya baru ada diabetes, ya, baru ada darah tinggi. Jadi corona ini dia tidak bisa membunuh kita tuh dengan virus sendiri, tapi dia akan menempel ke penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau kita memang sehat walafiat, tidak punya penyakit lain, itu biasanya virusnya mati dengan sendirinya, dibunuh sendiri dengan imun tubuh kita tadi. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak yang terkena corona ini. Tapi karena dia tidak merisaukan diri, ya sembuh sendiri. Kalau ibu nonton TV itu ojek online di Jakarta, ojek online itu kan tidak ada yang dirawat kena corona. Tapi kerjanya berkerumun mereka kan. Dan itu dipastikan semuanya sudah kena. Tapi sudah sembuh sendiri dia. Karena ada sempat dites. Nah itu lemahnya virus corona. Nah, bagi yang punya penyakit tertentu harus lebih waspada. Tapi memang tingkat kematian virus corona di Indonesia ini rendah. Kemudian saya ingatkan juga, apabila ada warga kita yang ternyata terkena virus ini jangan dimusuhin juga. Karena ini bukan aib, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan aib, ini juga bukan sesuatu yang dimintanya. Ini kadang-kadang kasihan, ada warga yang belum tahu kena corona atau tidak meninggal. Orang di desa itu tidak mau lagi kuburkannya. Kejadian di Muaro Jambi ini. Termasuk Pemda datangkan petugas penguburannya. Tidak ada lagi warga yang mau dekat situ. Menguburkannya kan, ditalakan jadi buntang kan, lama-lama bau ulang. Nah, jadi jangan pula kita menghakimi saudara kita dengan begitu. Karena virus corona ini bukan penyakit yang hina, dan ini tidak diminta oleh orang tersebut. Tapi mudah-mudahan di Muaro Sebelir belum ada yang kena ya. Di Turusan yang sudah ada dulu ya, suami istri ya, tapi sehat. Nah, virus ini kalau yang ikut jemaah Sebelir itu kata-kata banyak kena tuh, tapi sehat semua. Karena ternyata imannya kuat. Nah, jadi saya ini kebetulan tinggalnya di sebelah Rumah Sakit Umum Sengeti itu, Bapak Ibu sekalian. Sejak ada penyakit corona ini kan banyak yang dirawat di situ. Nah, jadi sekarang jumlah pasiennya 23, tapi tinggal sisa 8. Yang lain sudah pada sembuh. Sejak ada pasien ruang isolasi corona, setiap hari itu ada hatam Quran di rumah sakit. Wah, jadi ternyata orang kita ini kalau sudah sakit alim-alim semua. Nah, alhamdulillah orang kita nih. Sudah kena penyakit dia alim semua. Nah, tapi tidak tahu kalau kehidupan baru tidak. Dalam keadaan sehat pun sudah alim dia. Nah, ini ibu-ibunya pakai jilbab semua kan. Nah, entahlah kalau di rumahnya pakai jilbab beda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bupati periode 2021 Fadil Bahtiar. Salam untuk Bupati periode 2021 Fadil Bahtiar. Terima kasih.
Baiklah Pak, Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesegaran lah. Karena kalau panas memang panas. Bahasa Bapak ini tadi Wilujeng Sumping. Selamat datang kepada kami yang datang dari Muara Bulian. Baiklah, kita ini sebenarnya kalau kita amat-amati ada 3 calon. Ada Pak? Tidak perlu sebut calon yang 2. Rasanya kalau kita sandingkan dengan Pak Fadil, Pak Bahtiar tuh mungkin kita sama-sama ngerti lah. Jangankan setengah, seperempatnya mungkin tidak telak melawan Pak Fadil dan Pak Bahtiar. Betul lah gitu. Betul lah. Nah, ini fakta Pak. Ini tidak kita bereka-reka, ini faktanya. Karena kita buktikan dari sejarah bahwa Bapak Fadil ini memang orang birokrasi yang taat dengan birokrasi. Kalau orang yang taat dengan birokrasi, dia paham dengan rakyatnya. Mulai dari staf kelurahan, pengalaman kerjanya, mulai dari camat, sekda 2 tempat. Artinya dia memahami apa keinginan rakyatnya. Mudah-mudahan beliau paham dengan kita semua. Siap Bapak-bapak? Mudah-mudahan kita berharap dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak sekali batu yang menghadang di jalan, ya kan? Debu juga tak karuan, Pak. Dari dulu sampai sekarang, ya kan? Kami cuma di PHP, Pak. Coba Bapak bayangkan bahwa Pak, Ibu-ibu, kita keluarga Polimo saja Pak, untuk aja kampas ini masih tebal Pak. Kalau tidak itu udah lecet-lecet Pak. Pembangunan yang merata Pak sampai ke desa-desa, gitu Pak ya. Ya memang ada kan Pak, ya memang daerah ini yo tidak milih Bapak nanti kan Pak ya. Daerah ini milih Bapak. Ya tidak ada salahnya Pak, yang tidak milih Bapak ini Bapak orang ini kok. Ya walaupun dia belakangan kayak dapatnya Pak gitu kan. Ya. Jadi kita semua pasti pernah belajar agama, ya, macam-macam ya, lewat guru ngaji maupun lewat madrasah. Bahwa pemimpin itu dituntut tuh keadilan. Adil itu dalam artian bagaimana menempatkan suatu pada tempatnya, bagaimana memperlakukan suatu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, adil itu begitu. Jadi apabila dia berlaku adil, maka dia hidupnya makan tenang dan dia janjikan masuk surga. Nah, itu tuntutan dari pemimpin. Beda dengan dituntut kalau dari ulama. Untuk adil, bagaimana kita memberi kesempatan yang sama kepada semua orang yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Tadi cerita honor. Ini honornya jarang nih yang nanya di desa. Biasanya di Bulian. Di Bulian tuh pasti pertanyaannya, kalau Bapak jadi Bapak tolong pastikan tidak ada lagi orang masuk honor ini nyogok, gitu, bayar duit. Nah, saya bilang saya tidak bisa pastikan itu, tapi saya pastikan kalau ada yang honor bayar duit joko dan bisa kita buktikan, kita penjarakan kepala dinasnya. Itu bisa kita pastikan. Orang itu mau masuk honor berarti mau nyari kerja dia. Dan nyari kerja alasnya pasti nyari duit. Masa orang nyari duit dimintain duit? Kadang masuk akal gawe itu. Nah, ini gawe tidak masuk akal harus kita hilangkan di Kabupaten Batanghari. Yang kedua kata ayah tadi, bagaimana infrastruktur ini menjadi baik, karena ini adalah penggerak roda perekonomian. Saya nyambung langsung dengan Pak Semino tadi. Kita judulnya Arah Baru Batanghari. Apa judulnya Arah Baru? Pertama, Arah Baru ini kata-kata tegas dari perubahan. Kalau perubahan itu dia landai, kalau Arah Baru itu dia patahnya, berbalik arah dia kan. Nah, kemudian ada juga nyampaikan apa Arah Baru, karena selama dia tentu arah. Tidak tahu mau dibawa kemana dia. Ekonomi masyarakat tidak diurus, pendidikannya juga macam-macam itulah, kesehatan macam itulah, maka timbul kata-kata Arah Baru. Pertama kita berangkat di ekonomi dulu. Masyarakat Batanghari ini 80% lebih adalah petani. Pada saat pemerintahnya misalkan bahwa dia ekonomi kerakyatan programnya, maka petani yang harus didulukan. Karena ini mayoritas. Pertanian terserah macam-macam. Ada yang sawah, ada yang kebun, ada yang ternak, ada yang ikan. Itu pertanian semua tuh. Bagaimana ke depan pemerintah konsen dan fokus ngurusin ini. Jadi besok ke depan kalau ada pembangunan jalan, bagaimana jalan yang menuju ke pusat-pusat pertanian, termasuk kebun sawit kita nih, supaya pergi ke kebun lancar, ngangkat hasilnya juga lancar, biayanya menjadi rendah. Di kehidupan baru ini motor itu lebih mahal daripada di Bulian. Karena apa? Rantainya cepat aus, bannya mudah bocor, shock breakernya mudah patah.
Belum lagi badan kita sakit-sakit, termasuk urut ke tukang urut, timbul biaya pula lagi, ya kan? Nah, atau jatuh di jalan. Ini yang harus kita benahi. Maka ke depan di Batanghari kita akan bangun 2 kantor baru. Pertama, kantor optimalisasi pertanian. Tadi disampaikan oleh Pak Martunus. Plantingnya akan diurus oleh kantor ini nantinya. Kemudian sawah terlantar akan diurus oleh kantor ini. Kemudian ada lagi satu lagi kantor UPT yang tentang jalan usaha pertanian. Memang jalannya tidak aspal, tapi kalau macam di PT kita buat, kalau dia becek, belobang, datang alat berat, siram batu, padatkan, sehingga kita bisa larinya 50-60 ke kebun kita. Tapi kalau jalan lingkungan ya harus aspal lah, yang sampaikan Arif tadi. Karena jalan lingkungan ke rumah kan, tapi kalau jalan kebun ya ke kebun, tidak mungkin di aspal, tidak masuk akal pula kalau di aspal. Tidak cukup duit Batanghari ini kan. Kemudian nyambung lagi disampaikan oleh ayat tadi, pemimpin itu sesuai dengan perintah agama bahwa serahkanlah suatu perkara itu pada ahlinya supaya kerjaannya bagus, supaya dia paham dengan apa yang dikerjakannya, bukan diserahkan pada ahli warisnya, ya kan? Nah, bisa begitu. Nah, apabila dia ahli, dia akan menggunakan dana itu dengan efektif dan efisien, sehingga nanti masalah hidup kita bisa selesai. Nah, nyambung lagi ke kesehatan. Ke depan, kesehatan ini BPJS bagi warga yang kurang mampu tetap kita gratiskan, tapi kita rencanakan dia akan mampu, karena yang namanya bantuan itu tidak akan buat senang. BPJS gratis itu berada di kelas 3. Kita pengen 4-5 tahun kemudian dia akan sejahtera, sehingga dia bisa bayar sendiri BPJS di kelas 1. Kalau kelas 3 terus tetap sarwa terus. Yang namanya bantuan itu tidak pernah bikin senang. Cuman aturan mati jadi mati, aturannya lapar tidak jadi lapar. Nah makanya tidak bisa. Namanya lah bantuan. Makanya dia tetap kita bantu yang susah, tapi kita rencanakan, kita programkan dirinya untuk menjadi mampu 3-4 tahun ke depan. Ya. Kemudian nyambung lagi tentang kesehatan tadi. Ke depan kita punya program dokter keliling desa namanya. Dokter umum itu akan ada sekali seminggu dia akan masuk desa, sehingga orang desa tidak jauh-jauh lagi untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian satu lagi program dokter spesialis ke puskesmas, sehingga besok kalau kita sakit jantung, hipertensi, mau ketemu spesialis, tidak perlu lagi ke Bulian atau ke Jambi, cukup ke puskesmas tidak Kuranji saja. Ngapa? Supaya murah biayanya dan cepat pelayanannya. Besok ke depan kita tidak menginginkan petugas kesehatan tuh merebut PKW-nya. Cemberut deh, ini macam paman sedusi ini, dia berobat darah tinggi, hipertensi, datang puskesmasnya cemberut deh, tambah naik darahnya kan, bisa mati dia macam itu. Nah, bagaimana pelayanan ini menjadi baik ke depannya. Kemudian kita masuk ke pendidikan. Saya sering sampaikan, anak ranking 1 di kehidupan baru ini kita pindahkan ke kota Jambi belum tentu naik kelas ya. Kenapa? Dia dapat pelajaran yang tidak seimbang. Gurunya tidak pernah dilatih lagi ilmunya, pakai ilmu lama tuh lah. Sementara dunia berkembang terus kan. Coba anak ibu-ibu tuh masukkan ke pesantren di Jawa Barat tuh, pasti ketinggalan pelajaran. Kenapa? Gurunya ngajarnya ketinggalan. Ke depan ini harus kita ubah. Gurunya harus ditambah lagi ilmunya. Kemudian sarana-prasarananya harus dilengkapi, sehingga move on dia. Ya, update lah kalau bahasa anak ini itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah harus diterapkan teknologi di pendidikan di Kabupaten Batanghari. Kemudian di bidang pendidikan, ke depan untuk anak-anak yang masih semangat sekolah, kebetulan orang tuanya kurang mampu, kita akan berikan beasiswa sampai dia sarjana. Supaya apa? Supaya cita-citanya bisa tercapai. Nanti dia menjadi kebanggaan keluarganya dan akan membantu ekonomi keluarganya pada saat dia berhasil. Kemudian kita akan sediakan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi, terserah dia mampu atau tidak mampu. Untuk apa? Untuk merangsang semangatnya supaya ke depan tambah banyak anak berprestasi di Kabupaten Batanghari. Yang ketiga, kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak yang hafiz Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz sampai sarjana. Untuk apa? Supaya ke depan tambah banyak orang hafal Quran di Kabupaten Batanghari, sehingga mudah-mudahan negeri kita ini sejuk, jauh dari malapetaka, jauh dari bala. Nah, ada penghargaan kita terhadap orang alim, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kira-kira arah baru tadi Pak Semino. Kalau Pak Semino nak berdebat dengan tim lawan, ya, saya sering nantang juga. Saya sering tantang. Kita tampil di TV bawa calon beserta tim pakarnya. Berhadapan gitu. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian,
Pramuka ini banyak pilkada ini, visi misi itu dibuatkan profesor doktor dari Unja. Sehingga calonnya cuma baca baik. Nggak paham dia apa yang mau dibikinnya. Nah itu bukan ahlinya tadi. Ya, nah, ini harus kita ubah. Nggak boleh lagi Batanghari dipimpin oleh orang yang tidak memahami gawainya. Masa kita mau manen sawit, orang nggak paham manen, bisa mah tuh agrek itu kepala gitu kan? Ya, atau manennya buahnya separuh cuma tuh potong, atau tuh ambil buah mentah. Itu kalau tidak ahlinya. Jadi kebun harus ahli kebun. Saya sering nanya di desa, Bapak berkebun nih Pak, kamu kebun sawit. Kenal dengan kepala dinas perkebunan Batanghari? Tidak kenal Pak. Menjadi aneh dia. Seharusnya orang petani itu akrab dengan kepala dinasnya. Karena petandanya apa? Kepala dinasnya sering ke kebun petani. Ini dah kepala dinasnya dibuntut bini bupati, macam mana? Ya kan? Maka sering saya sampaikan, bagi pegawai yang kebetulan hatinya mendukung saya, kalaupun dia besok saya dibuat Tuhan jadi, diberi amanah oleh masyarakat, dia dapat jabatan. Kalau setiap hari dia ketemu saya atau istri saya, dia bakal saya pecat. Karena apa? Dia pernah kerja, dia dekat kita terus. Dia harus di tengah masyarakat dia. Supaya dia kerja. Camat juga begitu. Camat harus akrab dengan masyarakat. Paling tidak 20% warganya hafal dia namanya. Ini tidak, kadang camat nama kepala desa beda tahu dia. Ya kan, menjadi aneh. Kemudian jumlah kebun sawit di kehidupan baru berapa tidak tahu camatnya. Berarti camatnya tidak pernah nengok ke lapangan. Nah, soal silaturahmi tadi disampaikan Pak Semino. Seharusnya kalau orang Bang Sobilir tidak bertanya lagi silaturahmi dengan saya. Kalau warga di Bang Sobulu masuk akal lah baru kenal kan. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaiki apa yang terjadi di Batanghari, yang terjadi di silaturahmi tidak baik. Silaturahmi antara pemimpin dengan rakyatnya, kemudian pemimpin dengan ulama, pemimpin dengan pemimpin lainnya. Ini ke depan harus kita benahi. Jadi rakyat harus mudah ketemu pemimpinnya, dan pemimpinnya harus sering mendatangi rakyatnya. Maka ke depan kita buat program namanya Jumat Barokah. Jadi setiap pagi Jumat rumah bupati itu dan rumah wakil bupati dibuka untuk masyarakat mengadukan masalahnya atau sekedar sarapan pagi, Ben. Kan ada juga masyarakat yang pengen ngobrol dengan bos, kan gitu kan? Boleh kita tampung itu. Tapi kalau warga masuk bilir kan, nomor telepon saya bilang tahu nggak lo? Jadi perlu dilanjutkan lagi silaturahmi ini. Dan mudah-mudahan kita niatkan sama-sama, kita jangan berubah soal silaturahmi. Saya ini tetap gaya saya jadi camat dulu lah. Ya, payah ngubahnya. Jadi kalau rumah dinasnya bisa macam rumah dinas camat itu lah. Ibu haus singgahlah situ. Ada yang bisa dimakan, makanlah ya. Dengan saya jangan sungkan begitu. Karena saya masuk desa ini tidak boleh sungkan juga. Kalau lapar saya singgah minta makan. Nah itu, jadi camat baru sebenarnya paling nikmat lah. Nah pernah makan siang di warung, makan di rumah warga terus kan. Nah itu kita pertahankan hal begitu. Pak Semino ya. Nah, terus saya tentang mengembangkan daerah. Tadi cerita tentang Banyuwangi. Banyuwangi itu bupatinya Abdullah Azhar, mantan ketua Gipensor. Dulu zaman itu terkenal tentang jorok, kotor, dan banyak preman di situ dulu. Jadi pemimpin itu harus punya visi, dia visioner. Bagaimana dia memandang sesuatu itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Di Batanghari kita belum ketemu pemimpin yang begitu. Mudah-mudahan ke depan ketemu gitu. Ya, kita nengok bagaimana ada waterboom di Batanghari. Sudah jelas-jelas orang Batanghari tidak hobi main naik bayar. Hobinya main naik gratis di Sungai Batanghari. Dibangun hal begitu. Ya, seharusnya dibangun Islamic Center. Karena orang Batanghari ini walaupun nakal agak religius dikit, masih hobi dengan pengajian kan, agama kan. Nah, makanya ke depan kita akan bangun Islamic Center. Kita ke depan akan bangun rumah bunda, tempat melatih ibu-ibu nih. Tempat ibu-ibu ngadukan masalah hidupnya. Masalahnya macam-macam, anaknya udah bisa sekolah lagi lah, suaminya suku mukul lah, ya kan? Sehingga nanti bisa dibantu persoalan hidupnya. Jadi ada setiap kecamatan yang kita bangun satu, termasuk di Bawah Subuh ini. Tidak, kalau Bawah Subuh ini Pak Semino bilang akan dibuat, ya buat. Kita akan buat karakteristik tiap kecamatan. Ada keunggulan-keunggulan lokal di tiap kecamatan di Kabupaten Batanghari ini. Kalau mau soal ini tentang kebun, pasti kebun dampingannya ternak, ya kan? Sehingga kalau kebun dan ternak bagus, pupuknya ada di situlah. Kemudian kalau harga lagi turun atau sawit lagi tren, bisa jual ternak dia ke depannya. Tapi pemerintah harus support ini habis-habisan. Jangan tanggung-tanggung programnya. Ya, soal keadilan itu pastilah, ayah ya, pastilah harus adil pemimpin itu. Masa mentang-mentang dia kalah di situ tidak dibangun lagi, itu dendam namanya. Yang namanya dendam itu perbuatan setan. Ya, saya juga kalau nol suara saya di kehidupan baru ini, tapi saya diberi amanah oleh Allah untuk jadi bupati Batanghari, tetapi saya bangun ke sini.
Tapi tidak mungkin nol di kehidupan baru nih. Kalau saya hitung-hitung sekitar 90% lah di sini. Ya, jadi sama-sama kita jago niat kita. Saya itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian dibesarkan oleh Bang Suboilir, termasuk kehidupan baru ini. Dan saya nyalon ini sebenarnya kan marah juga. Nengok Bang Suboilir ini gini-gini terus. Kena. Tadi berasa dia anak tirikan. Saya pertemuan lagi di Marosbolu, dia anak tirikan juga. Ketemu lagi di Pemayung, dia merasa dia anak tirikan juga. Saya curiga ini jangan-jangan ibunya ibu tiri ini. Jadi jangan mau selama kita beberapa tahun ini dipimpin yang sudah-sudah tidak ada perubahannya, jalan yang dulu sampai sekarang masih sama seperti itu, malah tambah hancur. Ya, malah tambah hancur. Pengalaman pribadi saya sampai patah, Pak. Kaki saya gara-gara urusan sekolah. Saya pulang dalam keadaan hujan, patah kakiku. Nah, jadi kami minta kepada Bapak, tolonglah jalan kami diperhatikan, Pak. Hampir 25 tahun kami di sini, jalan masih sama seperti dulu. Nah, mungkin hanya itu unek-unek dari emak-emak ini, Pak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum